Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Bayang di Perkebunan Melati. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Malam itu, kabut tipis menyelimuti perkebunan melati. Rumah kayu tua berdiri di tengah pohon-pohon karet yang gelap. Genteng merahnya basah oleh embun. Suwandi, atau biasa disebut Wandi, anak berusia 7 tahun, meringkuk di kamarnya. Butina dan Pak Tono belum pulang dari kerja, meninggalkan Wandi sendirian dengan suara jangkrik dan angin yang mendesis di luar. Ia mencoba fokus pada buku gambarnya, tapi tiba-tiba hidungnya mencium bau melati yang kuat, seperti ada bunga segar di kamarnya. Wandi mengerutkan kening. "Bunga dari mana ini?" gumamnya. Bau itu makin menyengat, diikuti suara bisikan pelan. "Wandi." Dari arah loteng. Jantungnya berdegup kencang. Loteng itu tempat terlarang baginya, penuh barang-barang tua dan berdebu. Tapi rasa penasarannya menang. Dengan senter kecil yang gemetar di tangannya, Wandi naik ke tangga loteng yang berderit. Cahaya senter menyapu papan-papan tua, dan di sudut ruangan ia melihatnya. Bayangan perempuan berbaju putih, rambut panjang menutupi wajahnya. Wandi menahan nafas, lalu bayangan itu menoleh, memperlihatkan mata putih tanpa pupil. Seketika Wandi menjerit, tersandung, dan lari ke kamarnya, mengunci pintu. Di bawah selimut ia gemetar. Senter masih menyala di tangannya. Bau melati masih ada, dan kini terdengar ketukan pelan dari loteng, seperti seseorang mengetuk kayu. Tok, tok, tok. Wandi menutup telinga, berdoa agar pagi cepat datang. Tiba-tiba ketukan itu berhenti, tapi sesuatu jatuh di tangga loteng. Wandi memberanikan diri mengintip dari balik pintu. Di anak tangga bawah ada kain putih tua, lusuh, dengan noda merah samar. "Ini apa?" pikirnya, tapi kakinya terlalu lemas untuk mendekat. Malam semakin larut, dan suara gamelan samar terdengar dari kejauhan, seperti ada orang main musik di tengah perkebunan. Wandi tahu itu aneh. Tak ada tetangga yang punya gamelan. Ia kembali bersembunyi di bawah selimut, mencoba menenangkan diri. "Mungkin cuma mimpi," bisiknya, tapi hatinya tahu ini bukan mimpi. Bau melati masih menguar, dan suara bisikan itu kembali. "Wandi, main sama aku." Kali ini suara itu terdengar lebih dekat, seperti dari bawah tempat tidur. Wandi menutup mata rapat, tak berani bergerak. Ia teringat cerita Mbok Sarijem, tetangga tua, tentang perkebunan ini yang angker. "Jangan main di pohon beringin pas maghrib, Wandi. Ada penunggu," kata Mbok Sarijem sekali. Wandi tak pernah percaya, tapi malam ini ia mulai ragu. Apakah penunggu itu yang memanggilnya? Dan kain putih itu dari mana asalnya? Ketika akhirnya Butina pulang dan mengetuk pintu, Wandi hampir menjerit. "Wandi, buka pintunya!" teriak Butina. Dengan nafas tersengal, Wandi membuka pintu. Tapi kain putih di tangga sudah gak ada. Hanya bau melati yang masih tersisa, seolah mengintai dari kegelapan loteng. Pagi di perkebunan melati terasa sepi. Hanya suara burung dan gemerisik daun karet. Wandi masih terguncang oleh kejadian semalam. Bau melati dan kain putih tua itu terus mengantuinya. Ia menghindari loteng, memilih bermain di tepi sungai kecil, dekat pohon beringin besar yang akarnya menjuntai seperti jaring. Wandi duduk di batu besar, melempar kerikil ke air, mencoba melupakan bisikan dari loteng. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa pelan. "Wandi, main apa kamu?" Seorang gadis seusianya berdiri di bawah pohon beringin,
mengenakan baju putih sederhana, rambut panjang tergerai, dan wajah pucat. Wandi terkejut, tapi gadis itu tersenyum ramah. "Aku Rukmini, tetangga baru," katanya. Wandi ragu, tak ingat ada tetangga baru di perkebunan ini, tapi kesepiannya membuatnya senang punya teman. Rukmini mengajaknya bermain congklak dengan batu-batu dari sungai. Tangan Rukmini terasa dingin seperti es saat menyentuh tangan Wandi, membuatnya merinding. Tapi ia tak ingin terlihat takut. "Kamu tinggal di mana?" tanya Wandi. Rukmini menunjuk pohon beringin. "Dekat sini," jawabnya samar lalu tertawa. Permainan berlanjut sampai sore, tapi Wandi mulai merasa aneh. Rukmini tak pernah berkedip, dan saat matahari menyinari wajahnya, ia seolah tak punya bayangan. Ketika Butina pulang dan memanggil Wandi dari kejauhan, Rukmini tiba-tiba menghilang tanpa jejak. "Kemana dia?" gumam Wandi mencari ke arah pohon beringin, tapi hanya angin yang bertiup. Malam itu Wandi tak bisa tidur. Bau melati muncul lagi, kali ini dari luar jendela. Ia mengintip, dan di bawah pohon beringin, ia melihat bayangan Rukmini berdiri, memandangnya dengan mata kosong. Wandi menutup gorden, jantungnya berdegup kencang. Ia teringat peringatan Bos Harijem tentang pohon beringin yang angker. "Jangan main di situ pas maghrib, Wandi. Penunggunya suka manggil anak kecil," kata Bos Harijem. Sekarang sudah lewat maghrib dan Wandi merasa bodoh karena tak mendengarkan. Tiba-tiba ia mendengar suara burung hantu dari arah sungai, diikuti ketukan pelan di jendela. Tok, tok, tok. Wandi tak berani menoleh. Ketika ia akhirnya memberanikan diri mengintip, tak ada siapa-siapa di luar. Tapi di bawah pohon beringin, ia menemukan kain putih tua yang sama seperti di loteng, tergeletak di rumput dengan noda merah samar. Wandi mundur, nafasnya tersengal. "Rukmini, kamu siapa?" bisiknya. Suara tawa pelan terdengar lagi seolah dari dalam pohon beringin. Wandi lari masuk rumah, mengunci pintu di kamar. Ia mendengar bisikan. "Wandi, besok main lagi ya." Bau melati makin kuat dan di sudut matanya ia melihat bayangan Rukmini, tersenyum sebelum lenyap seketika. Pagi di perkebunan melati terasa berat bagi Wandi. Bayangan Rukmini di cermin dan kain putih tua dengan noda merah terus mengusik pikirannya. Ia memutuskan menghindari pohon beringin dan loteng, memilih bermain di gudang kayu tua di sudut perkebunan. Gudang itu penuh tumpukan karung dan peralatan karet tua, berderit setiap kali angin menerpa. Rukmini muncul lagi, berdiri di pintu gudang dengan baju putihnya yang lusuh. "Wandi, main di sini aja, seru," katanya. Tersenyum lebar. Wandi ragu, tapi kesepiannya membuatnya ikut. Rukmini mengajak bermain petak umpet. Ia selalu jadi penutup mata, menghitung dengan suara pelan yang bergema aneh di gudang. 1, 2, 3. Wandi bersembunyi di balik karung, tapi setiap kali Rukmini mendekat, bau melati menyengat dan udara jadi dingin. Wandi mulai memperhatikan keanehan Rukmini, tahu persis tempat persembunyiannya, seolah bisa melihat menembus dinding. Saat giliran Wandi menutup mata, ia mendengar suara gamelan samar dari dalam gudang, seperti denting logam yang tak wajar. "Rukmini, kamu di mana?" tanya Wandi, membuka mata. Tak ada jawaban, hanya suara tawa pelan dari atas tumpukan karung. Wandi menoleh dan jantungnya hampir berhenti. Rukmini melayang di udara, rambutnya mencuntai, mata putih, kosong menatapnya. "Ketemu," bisik Rukmini, suaranya seperti angin. Wandi menjerit, lari keluar gudang dan tersandung di pintu. Di tanah ia melihat kain putih tua dengan noda merah, sama seperti sebelumnya, tergeletak di depan gudang. Malam itu Wandi tak berani keluar kamar. Bau melati muncul lagi. Kini dari lemari ia mendengar suara gamelan samar, seperti ada orang bermain di perkebunan. "Rukmini, kamu apa sih?"
Gumam Wandi ketakutan bercampur rasa ingin tahu. Ia lagi-lagi teringat cerita Mbok Sarijem tentang penunggu perkebunan yang suka memanggil anak kecil. Apakah Rukmini penunggu itu? Tapi kenapa ia begitu ramah? Wandi mencoba tidur, tapi ketukan pelan dari lemari membuatnya terjaga. Ketika Butina pulang, Wandi menceritakan soal Rukmini, tapi ibunya mengira itu cuma imajinasi. "Kamu kebanyakan main sendirian, Wandi," kata Butina mengelus kepalanya. Tapi saat Wandi menunjuk ke arah gudang dari jendela, ia melihat bayangan Rukmini berdiri di sana, memegang kain putih, tersenyum. "Besok main lagi ya?" bisik suara itu, seolah dari dalam kepalanya. Wandi menutup gorden, jantungnya berdegup. Ia tahu Rukmini bukan anak biasa, tapi ada rasa aneh. Ia mulai merasa kasihan pada gadis itu, seolah Rukmini juga kesepian, seperti dirinya. Wandi tak bisa melupakan wajah Rukmini yang melayang di gudang tua. Mata putihnya yang kosong dan kain putih dengan noda merah. Bau melati dan suara gamelan samar terus menghantuinya, membuatnya takut keluar rumah. Tapi rasa penasarannya lebih besar. Siang itu Wandi memberanikan diri mengunjungi Mbok Sarijem, tetangga tua yang tinggal di gubuk sederhana dekat perkebunan. Mbok Sarijem dikenal tahu banyak tentang sejarah perkebunan melati. Dengan jantung berdebar, Wandi bertanya, "Mbok, beneran ada penunggu di perkebunan?" Mbok Sarijem menatap Wandi dengan mata sayu, lalu menghela nafas. "Wandi, perkebunan ini punya cerita kelam," katanya pelan. Ia menceritakan tentang Rukmini, gadis pekerja kebun karet di zaman Belanda. Rukmini suka menyendiri, selalu memakai selendang putih. Suatu malam, pohon karet roboh menimpanya saat ia bekerja sendirian. Katanya, arwahnya belum tenang, Wandi. Dia suka muncul dekat pohon beringin, cari teman. Ujar Mbok Sarijem membuat Wandi merinding. Pulang ke rumah, Wandi tak bisa berhenti memikirkan cerita itu. Rukmini yang ia temui sama persis, baju putih, wajah pucat, dan suka muncul di pohon beringin. Tapi kenapa Rukmini ramah padanya? Sore itu Rukmini muncul lagi di ayunan depan rumah, mengajak Wandi bermain. "Wandi, kamu takut sama aku ya?" tanyanya dengan suara sedih. Wandi ingin lari, tapi matanya yang sayu membuatnya kasihan. "Enggak, cuma kamu siapa?" tanya Wandi gemetar. Rukmini tak menjawab, hanya memberikan kain putih tua yang sama, lusuh, dengan noda merah. "Simpan ini, Wandi, aku cuma mau temenan," katanya, lalu menghilang saat matahari tenggelam. Malam itu bau melati memenuhi kamar Wandi, diikuti suara gamelan samar dari loteng. Wandi menyembunyikan kain putih di bawah bantal, takut tapi penasaran. Ia teringat peringatan Mbok Sarijem. "Jangan main pas maghrib, Wandi. Arwah suka manggil di waktu itu." Tiba-tiba ia mendengar bisikan, "Wandi, jangan takut." Dari bawah tempat tidur jantungnya hampir berhenti. Dengan senter ia mengintip, tapi tak ada apa-apa. Hanya kain putih itu kini tergeletak di lantai, seolah berpindah sendiri. Wandi menjerit kecil, berlari ke ruang tamu. Saat Butina pulang, ia menemukan Wandi meringkuk di sofa, memeluk senter. "Wandi, kenapa lagi?" tanya Butina khawatir. Wandi tak pernah berani cerita, takut ibunya tak percaya. Tapi di cermin ruang tamu, ia melihat sekilas bayangan Rukmini, memegang kain putih, tersenyum sedih. "Besok ketemu lagi ya," bisik suara itu menggema di kepalanya. Hujan deras mengguyur perkebunan melati, membuat udara dingin dan pohon-pohon karet bergoyang liar. Wandi sendirian di rumah kayu. Jantungnya masih berdebar mengingat cerita Mbok Sarijem tentang Rukmini, arwah gadis yang mati tertimpa pohon. Kain putih tua dengan noda merah yang diberikan Rukmini kini disembunyikan di laci, tapi bau melati masih sering muncul, seolah mengikuti Wandi. Malam ini lampu di rumah berkedip-kedip,
dan suara air menetes di atap bercampur dengan desau angin. Tiba-tiba, Wandi mendengar ketukan di jendela. Tok tok tok. Ia mengintip dari balik gorden dan jantungnya hampir berhenti. Rukmini berdiri di luar, basah kuyup. Baju putihnya menempel di tubuh pucatnya. "Wandi, boleh masuk? Dingin di sini," katanya dengan suara lembut, tapi matanya sayu dan menyeramkan. Wandi menggeleng ketakutan, mundur dari jendela. Kamu kan bukan orang," teriaknya pelan. Suaranya gemetar. Rukmini tak menjawab, hanya menatapnya dengan mata putih kosong. Tiba-tiba bau melati menyengat memenuhi ruangan, dan suara gamelan samar terdengar dari loteng. Wandi lari ke kamar, mengunci pintu, tapi ketukan kini berpindah ke loteng. Tok tok tok. Ia menutup telinga, bersembunyi di bawah selimut. "Pergi Rukmini," bisiknya, tapi suara itu kembali. "Wandi, aku cuma mau temen." Kali ini suara itu terdengar dari dalam kamar, seperti dari cermin di sudut. Dengan tangan gemetar, Wandi mengarahkan senter ke cermin. Bayangan Rukmini ada di sana, rambut basah menutupi wajah, memegang kain putih tua dengan noda merah. "Kamu suka main sama aku kan?" bisiknya, dan cermin itu bergetar pelan. Wandi menjerit, menjatuhkan senter. Wandi tak berani bergerak, nafasnya tersengal. Tiba-tiba pintu depan terbuka, dan suara Butina memanggil. "Wandi, ibu pulang." Wandi berlari keluar kamar, memeluk ibunya erat. "Ada apa, Nak?" tanya Butina. Melihat wajah pucat Wandi, ia menuju ke kamar. Tapi cermin sudah kosong, dan kain putih kini tergeletak di lantai, seolah dibawa dari laci. "Ibu, ada hantu," isak Wandi. Butina menghela nafas, mengira anaknya ketakutan karena hujan. Tapi saat ia memungut kain putih itu, ia mencium bau melati dan merinding. Di luar, bayangan Rukmini muncul sekilas di jendela, tersenyum sedih sebelum lenyap dalam kegelapan malam. Wandi masih gelisah setelah teror malam hujan. Bayangan Rukmini di cermin dan kain putih tua dengan noda merah membuatnya takut. Tapi ia juga merasa kasihan pada Rukmini yang seolah kesepian. Untuk mengalihkan pikiran, Wandi mengajak dua teman sekolahnya, Tono dan Tini, bermain di perkebunan. "Ayo main petak umpet di gudang tua," ajak Wandi, berharap kehadiran teman-teman bisa mengusir rasa takutnya. Gudang kayu tua penuh karung dan peralatan berkarat. Baunya apek bercampur kayu lapuk. Tini jadi penutup mata pertama. Menghitung di dekat pintu, Wandi dan Tono bersembunyi di dalam. Tapi Wandi merasa aneh. Bau melati muncul tiba-tiba. Saat ini selesai menghitung, ia berjalan ke arah pohon beringin di luar gudang, seolah dipanggil sesuatu. "Tini, kesini aja," teriak Wandi. Tapi Tini tak mendengar, wajahnya kosong. Di bawah pohon beringin, Tini berhenti, menatap ke atas. Wandi dan Tono mengejar, tapi tiba-tiba Tini menjerit. "Ada cewek di pohon." Ia pingsan, tubuhnya ambruk di rumput. Wandi melihat sekilas Rukmini di dahan beringin. Baju putihnya berkibar, mata putihnya menatap Tini. "Tini, bangun." Tono mengguncang Tini, panik. Wandi gemetar, tahu ini ulah Rukmini. Mereka buru-buru membawa Tini ke rumahnya yang tak jauh dari perkebunan. Malam itu Tini demam tinggi, mengigo tentang cewek berbaju putih yang mengajaknya sembunyi. Orang tua Tini memanggil Wandi, bertanya apa yang terjadi. "Kami cuma main petak umpet," kata Wandi tak berani ceritakan Rukmini. Tapi di kamar Tini ia mencium bau melati samar dan melihat kain putih tua tergeletak di sudut, samar seperti yang selalu muncul bersamanya. "Rukmini, kamu apakan Tini temanku?" bisik Wandi dalam hati. Kembali ke rumah, Wandi mendengar suara gamelan samar dari gudang tua. Ia memberanikan diri mengintip dari jendela, dan di dalam gudang, bayangan Rukmini berdiri, memegang kain putih, tersenyum sedih. "Aku cuma mau main, Wandi,"
Bisiknya suaranya seperti angin. Wandi mundur, jantungnya berdegup. Apakah Rukmini cuma ingin teman atau ada niat lain? Ketukan pelan dari loteng terdengar. Wandi lari ke kamar, mengunci pintu. Saat Butina pulang, ia menemukan Wandi meringkuk di sofa, memeluk lutut. "Wandi, kamu kenapa lagi?" tanyanya khawatir. Wandi tak menjawab, tapi di tangannya, kain putih tua itu entah bagaimana muncul dengan noda merah yang kini terlihat lebih jelas, seperti darah. Perkebunan melati terasa mencekam setelah kejadian Tini. Wandi tak bisa tidur dihantui bau melati dan kain putih tua dengan noda merah yang seolah mengikuti kemanapun ia pergi. Tini masih demam, mengigau tentang cewek berbaju putih, membuat Butina panik. "Wandi, kamu tahu apa yang bikin Tini begini?" tanyanya dengan nada khawatir. Wandi cuma menggeleng, tak berani menceritakan Rukmini. Butina akhirnya menghubungi Pak Tono yang sedang di luar kota dan meminta bantuan Pak Diman, tetangganya yang dikenal sebagai orang pintar di kampungnya. Malam itu Pak Diman datang ke rumah kayu dengan tas kain berisi kemenyan, air kembang, dan sesajen kecil. "Ada yang gak beres di perkebunan ini," katanya, mencium bau melati yang menguar di udara. Ia meminta Wandi menunjukkan tempat kejadian, dan Wandi membawanya ke gudang tua. Di sana Pak Diman menemukan kain putih tua dengan noda merah di sudut gudang, tergeletak di antara karung. "Ini benda goib, Wandi. Penunggu terikat sama ini," ujarnya, wajahnya tegang. Pak Diman menyalakan kemenyan. Asapnya memenuhi gudang. Ia memercikan air kembang ke sudut-sudut sambil membaca mantra pelan. Bau melati makin kuat dan suara gamelan samar terdengar dari luar. Tiba-tiba Rukmini muncul di depan pintu gudang. Baju putihnya lusuh, mata putihnya kosong. "Wandi, aku cuma mau temen," katanya, suaranya seperti angin. Wandi gemetar, tapi Pak Diman tetap tenang. "Kamu siapa? Kenapa ganggu anak ini?" tanya Pak Diman tegas. Rukmini tak menjawab, hanya menatap Wandi dengan wajah sedih. "Aku kesepian, aku mati di sini," bisiknya. Pak Diman melanjutkan membaca mantra, memegang kain putih itu. Noda merah di kain seolah bergerak, membentuk pola aneh. "Arwah ini penasaran, Wandi. Dia butuh ketenangan," kata Pak Diman. Ia membakar kemenyan lebih banyak, dan Rukmini mulai memudar, tapi sebelum lenyap ia berbisik. "Wandi, jangan lupain aku." Wandi merasa bersalah, matanya berkaca-kaca. Setelah ritual, gudang terasa lebih ringan, tapi kain putih itu masih ada, kini tanpa noda merah. Pak Diman menyuruh Wandi menyimpannya. "Ini tanda dia masih dekat, tapi gak akan ganggu lagi kalau kamu doain dia," katanya. Malam itu Wandi mendengar suara gamelan samar dari pohon beringin, tapi tak ada ketukan atau bau melati. Di kamar ia memegang kain putih, berbisik, "Rukmini, aku doain kamu tenang." Perkebunan melati terasa lebih sunyi setelah ritual Pak Diman. Bau melati tak lagi menyengat, dan suara gamelan samar tak terdengar. Tapi Wandi masih gelisah, memikirkan Rukmini. Kain putih tua tanpa noda merah kini tersimpan di lacinya. Tapi kata-kata Rukmini, "Jangan lupain aku," terus bergema di kepalanya. Ia merasa bersalah karena ritual itu mengusir Rukmini, yang sepertinya hanya ingin teman. Tini sudah sembuh dari demam, tapi ia tak mau lagi main ke perkebunan, membuat Wandi semakin kesepian. Siang itu Wandi pergi ke sungai kecil di dekat pohon beringin, tempat ia pertama kali bertemu Rukmini. Ia membawa setangkai bunga melati dari halaman rumah. Teringat cerita Mbok Sarijem bahwa bunga melati bisa menenangkan arwah. Duduk di batu besar, Wandi memandang air yang berkilau, berbisik, "Rukmini, maaf kalau aku bikin kamu pergi. Aku cuma takut." Ia meletakkan bunga melati di air, membiarkannya hanyut,
seperti doa kecil yang diajarkan Pak Diman. Tiba-tiba angin bertiup dingin dan bayangan Rukmini muncul di permukaan air. Wajahnya pucat tapi tersenyum lembut, tak lagi menyeramkan. "Wandi, makasih," bisiknya, suaranya seperti desau daun. Wandi menahan nafas, matanya berkaca-kaca. "Kamu tenang sekarang kan?" tanyanya pelan. Bayangan Rukmini mengangguk. Ia memudar seiring bunga melati menghilang di air. Wandi merasa lega, tapi juga sedih, seolah kehilangan teman. Malam itu, Wandi tidur dengan tenang untuk pertama kalinya. Tak ada ketukan, tak ada bau melati. Tapi saat bangun pagi, ia menemukan kain putih tua tergeletak di ayunan depan rumah, seolah diletakkan seseorang. Wandi memegangnya, merasa itu tanda perpisahan dari Rukmini. "Kamu udah pergi beneran ya?" gumamnya. Ia teringat kata Pak Diman. "Doain arwah itu, Wandi, biar dia tenang di alam sana." Butina yang melihat Wandi memegang kain putih mulai curiga. "Wandi, itu kain dari mana?" tanyanya khawatir. Wandi cuma tersenyum kecil, tak ingin ceritakan semuanya. "Cuma kain biasa, Bu," jawabnya. Tapi di hatinya, ia tahu itu kenang-kenangan dari Rukmini. Malam itu ia berdoa lagi di kamar, meminta Rukmini menemukan kedamaian. Saat memandang ke jendela, ia melihat bayangan sama Rukmini di pohon beringin, kali ini tanpa mata putih, hanya tersenyum lembut sebelum lenyap. Wandi menutup mata, merasa beban di dadanya hilang. "Selamat jalan, Rukmini," bisiknya, memeluk kain putih itu. Yakin arwah temannya kini tak lagi kesepian di perkebunan melati. Hari itu, keluarga Butina membawa kabar besar. Keluarga mereka akan pindah ke kota karena Pak Tono mendapat pekerjaan baru. "Kita mulai hidup baru, Wandi," kata Butina tersenyum. Wandi bercampur aduk. Ia ingin melupakan ketakutan di perkebunan, tapi juga merasa kehilangan Rukmini, teman goib yang pernah mengisi kesepiannya. Sebelum pindah, Wandi pergi ke pohon beringin di dekat sungai, tempat ia pertama bertemu Rukmini. Ia membawa kain putih tua itu, berdiri di bawah akar-akar besar, dan berbisik, "Rukmini, maaf kalau aku takut sama kamu. Aku doain kamu tenang di sana." Ia mengikat kain putih di dahan rendah sebagai tanda perpisahan, seperti yang pernah dilihatnya di pohon-pohon angker. Angin bertiup pelan, membawa aroma melati samar, tapi tak menyeramkan. Wandi menatap sungai berharap melihat bayangan Rukmini, tapi tak ada apa-apa, hanya air yang mengalir tenang. Ia merasa lega, yakin doanya didengar. Malam itu saat berkemas, Wandi mendengar suara burung hantu dari kejauhan, tapi tak ada ketukan atau bisikan. "Rukmini udah pergi beneran," gumamnya tersenyum kecil. Hari kepindahan tiba. Wandi duduk di kereta, memandang perkebunan melati yang menjauh dari jendela. Tiba-tiba ia melihat sekilas bayangan Rukmini di antara pohon karet, berdiri dengan baju putihnya, tersenyum lembut. Wandi mengedipkan mata dan bayangan itu lenyap. "Selamat jalan, Rukmini," bisiknya, memegang kotak kayu di sampingnya. Memegang kotak kayu di tasnya, tempat ia menyimpan kenangan perkebunan. Butina yang duduk di sampingnya memegang tangannya. "Kamu kenapa, Wandi?" tanyanya. "Enggak apa-apa, Bu," jawab Wandi, tapi matanya berkaca-kaca. Di kota baru, Wandi mulai menyesuaikan diri, tapi kadang ia merasa ada yang mengawasi dari kejauhan, meski tak pernah melihat apapun. Malam itu di kamar barunya, ia membuka kotak kayu dan memandang kain putih tua. Tak ada bau melati, tak ada suara gamelan. Wandi berdoa pelan. "Rukmini, semoga kamu damai." Ia menutup kotak, merasa beban di hatinya hilang. Di luar angin malam bertiup, dan sekilas di jendela kamar, bayangan Rukmini muncul, tersenyum, lalu lenyap, seolah mengucapkan selamat tinggal untuk selamanya. 3 tahun berlalu sejak Wandi meninggalkan perkebunan melati. Kini remaja, ia menjalani hidup di kota besar, sibuk dengan sekolah dan teman-teman baru.
Kain putih tua kenangan Rukmini tersimpan rapi di kotak kayu di kamarnya. Bau melati dan suara gamelan tak lagi mengantuinya. Tapi Wandi kadang teringat senyum sedih Rukmini di pohon beringin. Ia sering berdoa, berharap arwah Rukmini telah tenang, seperti yang diajarkan Pak Diman. Suatu hari saat ospek sekolah di lapangan dekat pohon besar, kejadian aneh terjadi. Seorang siswi tiba-tiba kerasukan, berteriak dan menangis tanpa sebab. Wandi yang menonton dari kejauhan merinding. Bau melati samar muncul dan jantungnya berdegup kencang. "Rukmini?" gumamnya, tapi ia menggeleng, berusaha rasional. Guru-guru membawa siswi itu ke UKS dan kerumunan bubar. Tapi di antara pohon besar Wandi melihat sekilas bayangan Rukmini. Baju putihnya berkibar, wajahnya damai, tak lagi menyeramkan. Malam itu Wandi bermimpi ia berdiri di tepi sungai perkebunan melati dan Rukmini ada di depannya, tersenyum lembut. "Wandi, makasih udah doain aku," katanya, suaranya seperti angin. "Aku udah tenang sekarang, jangan takut lagi ya." Wandi ingin bertanya, tapi Rukmini memudar, meninggalkan bau melati di tangannya. Ia terbangun dengan nafas tersengal, dan anehnya kain putih tua itu kini tergeletak di samping bantalnya, meski ia yakin kotak kayunya terkunci. Wandi memegang kain itu, merasa lega sekaligus haru. "Kamu beneran udah damai ya, Rukmini?" bisiknya. Ia memutuskan menyimpan kain putih sebagai kenangan, bukti persahabatan anehnya dengan arwah itu. Pagi itu ia berdoa di kamar, seperti kebiasaannya sejak pindah, meminta Rukmini tetap tenang di alam sana. Tak ada lagi bayangan di cermin atau ketukan di malam hari, hanya kedamaian yang Wandi rasakan. Hari berlalu, dan Wandi semakin menikmati hidup di kota. Ia tak lagi takut pada dunia goib, seperti pesan Rukmini dalam mimpi. Saat berjalan ke sekolah, ia melewati pohon besar, tempat insiden kerasukan. Angin bertiup, membawa aroma melati samar, tapi Wandi hanya tersenyum. Di sakunya ia memegang kotak kecil tempat kain putih disimpan, merasa Rukmini telah menemukan kedamaian. "Selamat jalan teman," gumamnya, melangkah dengan ringan. Di kejauhan bayangan Rukmini muncul sekilas di balik pohon, tersenyum terakhir kali, lalu lenyap selamanya, menutup kisah mereka di perkebunan melati. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.